mengerti. Mas, saya boleh kesini dulu nggak? Kita bicara. Saya tidak mengerti kenapa Mas mengikuti kapal kami. Petugas dari mana, Pak? Pantai Indah Kapuk. Ini tidak bebas, jadi ini punya Pantai Indah Kapuk lautnya. Nelayan mau kemana itu? Ini yang dilakukan beberapa kali terus membunyikan sirine. Padahal ini adalah laut milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bebas untuk kemudian mengarungi laut kita sendiri, tapi dikatakan tadi adalah keamanan dari pihak Pantai Indah Kapuk yang tidak memperbolehkan untuk kapal nelayan pun mendekat begitu. Dan saya pikir aksi kita jangan lagi dibilang aksi damai, aksi perlawanan memberikan penegasan negeri ini milik Indonesia, bukan milik orang Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita tetap akan terus menyatakan kebenaran dengan cara yang benar dari sumber yang benar untuk menegakkan kebenaran. Bung kameramen, disilahkan. Ya, Bung Alfian, proses kriminalisasi Pak Said Didu terlihat semakin serius. Tapi perlawanan atau pembelaan terhadap Pak Said Didu juga terlihat sangat serius nih Bung Alfian. Nah mungkin untuk respon awalnya, bagaimana Bung Alfian merespon akan ada aksi di depan Polres Kabupaten Tangerang? Gimana respon awalnya Bung Alfian? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengkabarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Telah dicanangkan tanggal 19 bulan November 2024 sebagai Hari Perlawanan Nasional untuk mengganyang invasi Cina, baik Cina daratan maupun Cina yang sudah jadi seolah-olah warga Indonesia. Untuk itu semua kita lihat, orang-orang sekali berroki gerung, orang-orang seperti Mahfud MD, Bapak Amin Rais, Refli Harun, dan sederet nama-nama tokoh-tokoh yang punya kemampuan membaca geopolitik dan geonasional, geostrategis, maka mereka sedang berada pada satu kemarahan sebagai putra-putra Indonesia yang penjajahan dilakukan dengan terang-terangan yang membuat kita semakin sedih dan semakin marah, kecewa, dan memiliki puncak kekecewaan dan kemarahan karena banyaknya pengkhianat-pengkhianat dari para birokrat, dari para aparat, dari para oknum, dan dari para tokoh-tokoh yang semestinya mereka berada bersama kita. Saya bertegak bersama Said Didu, maka Bung kameramen silahkan dikembangkan bacaan beritanya. Ya, Bung Alfian, rasanya kehadiran tokoh-tokoh besar, respon-respon tokoh besar, saya rasa bisa membuat Bung Alfian, perlawanan yang cukup mengerikan gitu buat Aguan dan kawan-kawan. Nah, tapi memang gimana ya? Ini kan seperti gimana Bung Alfian? Dia kan PIK 2 itu udah jadi Bung Alfian. Atau maksudnya udah mau selesai atau setengah jalan lah kira-kira gitu. Nah, ini kalau kita melakukan perlawanan dan kayaknya mereka itu takut sekali Bung Alfian kalau proyek PIK ini gagal atau tidak berlanjut lah kira-kira gitu. Nah ini gimana Bung Alfian? Kita mensikapi pemerintah yang mungkin kan pemerintah mikirnya udah tanggung nih, jadiin aja nih. Atau bagaimana Bung Alfian melihat skema orang-orang yang menyuarakan bahaya penjajahan Cina justru dipenjara. Bung Alfian pernah dipenjara, Pak Said Didu diganggu. Bahkan saya curiga nanti yang lain-lain akan diganggu juga dengan alasan pencemaran nama baik. Jadi kan sepele Bung Alfian. Negara kita dijajah, tapi orang-orang yang melawan ditangkap hanya gara-gara menjelekkan. Gimana Bung Alfian? Ya, yang jelas saya akan menjawab dengan 3 hal. Yang pertama adalah memori pemenjaraan saya dengan total vonis 4 tahun penjara. Yang saya sampaikan pada tanggal 27 bulan Februari tahun 2017 adalah bahaya penjajahan Cina. PKC, Partai Komunis Cina yang berkolaborasi dengan PKI. Ini penting saya ingatkan, karena kita sebenarnya tidak punya kekuatan yang terlalu maksimal
Pertama, para aparat kita sudah dalam cengkeraman mereka, dalam genggaman mereka. Kepemilikan tanah secara nasional, menurut para ahli pertanahan, menurut tokoh-tokoh yang menguasai geopolitik nasional, sudah lebih antara 70-an sampai 80% yang sertifikat tanah itu sudah di tangan orang-orang Cina secara nasional. Nah, berikutnya adalah merespon apa yang akan dihadapi oleh Pak Said Didu. Saya ingin mengatakan pada Pak Said Didu, Anda sudah berada di track yang benar sebagai kelompok menengah atas. Anda orang yang cukup representatif untuk memandani gerakan perlawanan dan pengusiran terhadap orang-orang yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Ini harus digelorakan sebagaimana yang dilakukan di Vietnam dan di beberapa negara yang marah dengan perilaku Cina, baik Cina daratan, Cina perantauan yang bergabung menjadi satu. Nah, yang ketiga, contoh saja, ini kan sebetulnya sikap yang ditampakkan ini merupakan balas dendam terhadap dihentikannya reklamasi. Dia balas dendam dan ingat reklamasi itu ada 37 titik. Dan ingat bagaimana peristiwa Rempang, Barelang, Galang yang mana rakyat di sana, masyarakat di sana juga mengalami suasana yang mencekam. Anak-anak SD yang ditembakkan dengan gas air mata yang sangat tajam, yang menimbulkan rasa sakit yang begitu serius, menimbulkan korban dalam posisi sangat melemah dan beberapa orang pingsan. Maka selebihnya kepada seluruh rakyat Indonesia, ayo bung, rebut kembali, maju tak gentar, membela yang benar. Indonesia kita dalam bahaya. Alarm jihad para patriot, pendukung Indonesia Raya, Indonesia berdaulat, pahami bahwa Cina ini sudah merasa tidak ada yang berani lagi melawan karena para aparat, para petugas, para birokrat dalam cengkraman mereka. Bung kameramen, silahkan. Ya, Bu Alfian, kalau sempat karena ramai tentang PIK 2 atau PSN yang lain, Bu Alfian, itu kan sempat dulu ada wartawan dari TV apa gitu, pakai kapal kecil gitu ya. PIK itu disamperin Bu Alfian sama orang yang patroli di PIK. Menurut saya ini sudah sangat keterlaluan lah ya. Tapi alhamdulillahnya kesadaran masyarakat ini membuat melek. Ya, orang yang tadinya nggak terlalu peduli Bu Alfian. Nah memang kenapa PIK 2 Bu Alfian? Karena sekarang PIK 2 itu dianggap oleh kebanyakan masyarakat itu adalah destinasi yang asik hari ini Bu Alfian. Mereka bisa wisata kuliner, mereka bisa melihat gedung-gedung bagus. Bahkan di sana kan ada naga yang gede gitu Bu Alfian. Jadi reviewer makanan atau food vlogger itu banyak juga dari Cina Bu Alfian. Maksudnya orang-orang Cina, keturunan Cina ya. Ya mereka akhirnya membawa vibes. Oke, main di PIK yuk, asik, gini. Bahkan di sana kan ada yang kayak pagoda gitu, Bu Alfian, yang Cina-Cina gitu. Nah itu menurut saya, akhirnya masyarakat itu tersirap. Oh, di PIK 2 itu tempat wisata, tempat asik, tempat kita main, tempat foto-foto, Bu Alfian. Nah mereka tidak memahami, di balik itu semua, ada perampasan tanah, ada pembelian tanah dengan harga yang murah, dengan penjualan yang lebih mahal. Nah mungkin, Bu Alfian, apa pesan Bu Alfian, pesan jihad Bu Alfian untuk Pak Said Didu Bu Alfian dalam kondisi seperti ini? Kemudian juga pesan kepada mereka yang akan menghadiri aksi di depan Polres Kabupaten Tangerang tersebut. Karena kalau hanya Bu Alfian, sekedar doang, itu kalau menurut saya tidak akan ada nilainya atau tidak akan ada daya dobrak. Bagaimana Bu Alfian? Yang pertama saya menganalisis dulu tentang para blogger, para YouTubers, para orang-orang yang menggunakan senjata medsos untuk mempublikasi PIK 2. Mereka itu bukan sekedar blogger biasa atau YouTubers biasa, Bung Kameramen. Mereka sudah dibagi tugas, siapa datang kemana, siapa suka menu apa, siapa gayanya apa, siapa stylenya apa. Ini salah satu strategi marketing mereka. Itu yang harus dipahami dulu buat pemirsa. Ini menuntut kita juga melakukan gerakan perlawanan semesta. Nah, ada pertanyaan tadi, bagaimana buat Pak Said Didu? Pak Said Didu diharapkan untuk tetap bisa memberikan arahan, memberikan konsumsi informasi yang sistematis, logis, dan mudah dicerna oleh masyarakat luas. Baik melalui YouTube beliau, baik melalui tulisan beliau,
maupun orasi-orasi beliau yang akan beliau sampaikan. Itu yang pertama. Untuk Pak Said Didu tentu saya memberikan apresiasi buat keluarga beliau, tetangga-tetangga di mana tempat beliau bertinggal, justru masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan, dan lingkar terdekat di tempat beliau harus melakukan penjagaan terhadap rumah beliau dan lingkungan kompleks di mana beliau berada. Nah, yang kedua, untuk seluruh masyarakat yang akan memberikan partisipasi support moral, dan saya pikir aksi kita jangan lagi dibilang aksi damai, aksi perlawanan memberikan penegasan negeri ini milik Indonesia, bukan milik orang Cina. Nah, tentang adanya bangunan-bangunan yang mewah-mewah itu, sementara langkah pertama, cabut dulu status bahwa PIK itu bukan PSN. Jadi ini tugas utama dari Pak Prabowo untuk mencabut status. Cabut status PIK, cabut status BSD, itu yang kedua. Yang berikutnya, masyarakat lakukan pemboikotan sebagaimana kita memboikot Israel. Boikot untuk tidak datang ke sana. Boikot untuk menutup berita-berita mereka. Boikot untuk mengatakan no way PIK 2. Dan dalam langkah berikutnya masyarakat perlu menyatakan penolakan. Ini harus disampaikan oleh semua kalangan. Para guru-guru, para ustazah-ustazah, para ustadz-ustadz, pimpinan pondok pesantren, para aparat-aparat yang pribumi Indonesia. Anda harus tahu operasi penjajahan sedang berjalan dengan melakukan gerakan-gerakan yang sistematik, dengan keuangan yang kuat, dengan memperalat para aparat untuk melakukan intimidasi, bahkan mungkin malah mereka membunuh orang-orang yang melawan dengan alasan melawan pemerintah. Dan mereka juga menggunakan berbagai media, berbagai metode, berbagai strategi. Maka untuk ini kepada seluruh gerakan perlawanan yang tergabung dalam satuan-satuan di tingkat lokal. Tadi pagi saya sudah menelpon teman-teman pemuda sekitar Teluk Naga. Kalian jangan jadi penonton saja. Kalian harus ikut berbahasa, ucapkan terima kasih dengan Pak Said Didu dan seluruh support yang ingin menghentikan proses PIK 2. Tadi Bung kameramen bilang, bangunan sudah bagus segala macam, tutup dan hentikan. Lakukan ini oleh pemerintah dengan menggunakan tentara dan polisi yang cinta dengan kedaulatan Indonesia. Tutup dan bekukan PIK 1 sampai PIK 11. Sementara PIK 2 dihentikan dulu karena gejolak gelombang perlawanan akan menimbulkan satu situasi yang tidak positif. Terhadap Aguan, dia punya banyak kasus kriminal yang pihak aparat tidak berani meneruskannya. Untuk itu kembali dibuka, dan untuk itu, untuk yang satu ini, dia harus bertanggung jawab bahwa masyarakat telah banyak mengalami kerugian. Ibu-ibu yang tanahnya diambil, dia menyoal dalam ditangkap. Dan beberapa masyarakat yang tidak mau menjual tanahnya pun dikriminalisasi dan ditangkap. Dan juga beberapa peristiwa yang menimbulkan korban, anak kecil yang terlindas truk oleh para petugas-petugas proyek penanganan PIK. Maka dari ini, masyarakat Banten sudah bersuara. Ayo, masyarakat Jakarta Barat, masyarakat Jakarta Utara, masyarakat Serang, masyarakat Pandeglang, masyarakat Lebak, masyarakat Cilegon, masyarakat daerah di sekitar Merak. Ayo, semua bergerak. Dan dari Jawa Tengah, insya Allah, teman-teman di Solo akan melakukan konsolidasi untuk menolak kekuasaan invasi Cina dengan kemarahan kolektif terhadap PIK 2 yang telah membuat negara dalam negara yang membuat kita semua sangat geram dan marah untuk mengembalikan kedaulatan NKRI ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kepada seluruh masyarakat yang sudah bersiap hadir, agar hadir dengan maksimal. Jangan lupa dari malam nanti, tanggal 18 malam, agar melakukan sholat tahajud, doa dan wirid jihad, zikrul maut, melakukan doa-doa perjuangan yang pernah diajarkan para pendekar-pendekar Banten, yang pernah diajarkan para ulama-ulama berjihad, dan juga seluruh ajaran-ajaran yang tertuang dalam ketentuan yang qat'i. Yang berikutnya pada masyarakat yang lain yang belum sempat ikut, ataupun yang memiliki channel-channel agar meliput, lakukan live
seluruh channel-channel yang sudah cukup dikenal. Ayo lakukan peliputan-peliputan bersama dan semua media-media agar meliput dan membuat siaran langsung proses persidangan ini, proses pemanggilan ini, tanah air Indonesia dan tanah air diaspora Indonesia seluruh dunia agar mendapatkan kabar terbaru dan mutakhir daripada upaya kriminalisasi Pak Said Didu. Akhirnya Pak Said Didu, seluruh rakyat Indonesia ada di belakang Anda, doa, air mata, darah, dan nyawa saatnya akan kita korbankan. Sekian dari saya mengatasnamakan diri pribadi dan keluarga besar Taruna Muslim mendukung penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.